Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Yang saya hormati para masyayikh, ada Pak Kiai NH juga, para asatid yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, adik-adikku, santri, Bapak Ibu sekalian, yang ada di dalam majelis ini. Apa yang ingin saya bawakan sebenarnya tentang isu-isu kekinian hari ini. Mohon maaf para kiai, saya kira-kira 2 bulan yang lalu itu saya datang dari Afrika Utara. Saya ke Afrika Utara, saya datang ke Tunis, saya datang ke perbatasan dengan Libya, saya datang ke perbatasan Aljazair. Pulangnya saya mampir ke Berlin. Dari Berlin kemudian saya mampir ke Muscat, ke Oman, dan saya sempat mampir juga ke Mosul, kota yang menjadi konflik di Irak. Di situ ada kesadaran dari saya. Yang pertama adalah betapa hebatnya Indonesia, Pak. Ini satu yang paling saya rasakan pertama adalah ketika saya datang ke Tunis. Di Tunis ternyata sinyal handphone itu masih 3G, Pak. Belum ada 4G. Sehingga ketika saya sampai di Tunis, saya harus live dengan Kompas TV. Akhirnya nggak bisa dilaksanakan karena sinyalnya putus-putus dengan Jakarta. Nah, ini adalah gambaran betapa Indonesia hari ini adalah negara yang menurut kita tidak boleh nikmatnya itu kita ingkari. Yang kedua adalah ketika saya di Tunis itu cuacanya 53 derajat, Pak. 53 derajat Celcius. Jadi di kota, di Tunis, ibu kotanya Tunisia itu tidak ada orang di luar toko. Semuanya diperintahkan oleh pemerintahnya, oleh wali kotanya untuk masuk ke dalam toko yang ada AC-nya. Jadi orang itu akhirnya berjubel masuk ke dalam toko karena 53 derajat itu memang tidak bersahabat. Ini mohon maaf, kalau kita ngeludah nggak sampai 1 menit itu kering. Dan herannya di situ itu ada penduduknya. Dan di situ ada beberapa makam para sahabat Rasulullah. Nah, ini gambarannya adalah bahwa betapa hebatnya perjuangan mereka-mereka yang berhasil mengislamkan Afrika Utara pada zamannya. Tapi anehnya, Pak, Tunisia ini negara dengan penduduk 99,9%, tapi di pusat kotanya itu ada katedral Katolik. Ini Islam yang sebenarnya, dan ini adalah Islam metodenya Rasulullah. Nih, coba bayangkan ketika Rasulullah pertama kali masuk ke Yasrib tidak melalui peperangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Rasulullah diterima dengan tangan terbuka oleh orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Tidak pernah Rasulullah mengislamkan paksa orang-orang non-Islam di sana. Bahkan sampai Rasulullah wafat itu masih banyak orang Nasrani dan orang Yahudi di Madinah. Semua kitab tarikh menerangkan itu. Ibnu Asir, Ibnu Katsir, Imam Asyuti, Tarikh At-Tabari, Al-Mas'udi itu juga menerangkan bahwa banyak orang Rasulullah menghantarkan Islam melalui akhlakul karimah dan rahmatan lil alamin. Ini yang hari ini kita lupa semua. Seolah-olah orang Islam harus siap untuk membenci orang yang berbeda. Seolah-olah kalau Islam harus siap untuk mencaci maki siapapun. Nah, ini yang harus menjadi pegangan kita. Salah seorang penulis, Pak, ahli sejarah dari Edinburgh University dari Skotlandia, namanya William Montgomery Watt, menulis judul bukunya Muhammad the Prophet and the Statesman. Apa artinya? Muhammad seorang rasul dan juga seorang negarawan. Nah, ini yang ingin saya ceritakan adalah
bagaimana Rasulullah memimpin sebuah negara. Pertama, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Masuk ke Yasrib bukan dengan membawa angkara murka, tidak. Rasulullah masuk dengan damai, mendamaikan orang-orang yang bertikai untuk kemudian disatukan menjadi satu wilayah negara. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah paham betul di Madinah itu ada suku Aus dan suku Khazraj yang sudah bermusuhan ratusan tahun sejak dari Yaman, Pak. Suku Aus dan suku Khazraj ini bermusuhan sejak dari Yaman sampai berimigrasi ke Yasrib pun masih bermusuhan. Rasulullah paham betul dengan ini. Kalau negara ini dibangun dengan permusuhan, maka ini sama saja kita akan terjebak di dalam permusuhan orang lain. Kita sama saja umat-umat muslim ini akan terjebak di dalam genderang permusuhan orang lain. Maka kemudian Rasulullah yang dilakukan adalah ini semua harus didamaikan, kata Rasulullah. Yang kedua, di situ sudah ada permusuhan antara orang Kristen dan orang Yahudi. Orang Kristen dan orang Yahudi itu sudah bermusuhan di Madinah sejak lama, Pak, karena mereka berebut ingin menjadi pemungut pajak dari kerajaan Persia. Sehingga apa? Kata Rasulullah, ini harus didamaikan. Solusinya gimana? Nggak usah ada pajak-pajakan. Orang Islam dikenakan zakat, orang non-Islam dikenakan jizyah. Selesai. Semua nyetor ke Baitul Mal. Ini keputusannya Nabi. Kemudian yang ketiga adalah Rasulullah mendamaikan pendatang dan pribumi. Karena ini rawan konflik, Pak. Yang kemudian kita kenal dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Disatukan dengan kepemimpinan yang bergantian. Tahun ini kepemimpinannya di bawah Ansor. Kaum berikutnya dipimpin oleh dari Muhajirin, pendatang. Ansor ini adalah pribumi. Terus bergantian. Nanti terakhir nanti ada tokoh yang terkenal namanya Sa'ad bin Ubadah. Ini pribumi. Lalu kemudian perbedaan ini dibungkus oleh Rasulullah. Apa tindakan Rasulullah? Membuat kesepakatan bersama untuk mengatur hak dan kewajiban semua orang yang berada di dalam ruang lingkup negara bernama Mis yang mencaci maki Rasulullah pun oleh Rasulullah dihargai sebagai manusia. Ini Rasulullah ini. Bahkan ketika ada jenazah, ini ada riwayat, ada jenazah yang diusung, Rasulullah menghormati jenazah itu. Para sahabat bingung, Rasulullah, ini bukan orang Islam yang meninggal ini. Ini yang meninggal ini orang Yahudi. Apa kata Rasulullah? Meskipun dia orang Yahudi tapi dia manusia. Ini Rasulullah. Pengemis buta bukan orang Islam mencaci maki Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Meskipun dia mencaci maki. Kalau saya menjadi pendampingnya Rasulullah, saya yang nebas pengemis itu, saya nggak terima. Udah saya potong-potong itu supaya saya masuk surga juga. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Menyuapi dengan makanan setiap pagi. Ini dakwahnya Rasulullah, bos. Rasulullah sering melewati sebuah gang, diterangkan dalam kitab tarikhnya Al-Mas'udi. Sering melewati gang. Setiap lewat gang itu Rasulullah selalu diludahi. Lewat diludahi, sampai suatu saat tidak ada yang meludahi. Rasulullah bertanya kepada sahabat, ini tumben nih nggak ada yang ngeludahin. Ini kemana nih orang nih? Kata Rasulullah, kata para sahabat, ya Rasulullah, yang meludahi itu orangnya sedang sakit. Ayo kita jenguk. Rasulullah menjadi penjenguk pertama dari orang yang sakit itu. Dan dua-duanya, pengemis buta dan juga orang yang meludahi Rasulullah, akhirnya memeluk Islam. Ini Rasulullah. Dan orang yang berbeda dalam satu negara yang bernama peradaban Madinah ini kemudian dibungkus dengan kesepakatan bersama, Pak, yang disebut dengan Piagam Madinah. Karena apa? Rasulullah ingin membangun peradaban baru di mana umat Islam harus menyampaikan syiar-syiar Islam dan dakwah Islam tanpa intimidasi dan caci maki. Islam betul-betul berbasis kemanusiaan. Loh, kok ada perang zaman Rasulullah? Banyak sekali perang-perang. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Perang pada zaman Rasulullah bukan perang agama. Tolong catat.
Perang pada zaman Rasulullah adalah perang untuk membela tanah air. Kalau perang-perang pada zaman Rasulullah itu perang agama, Rasulullah tidak akan mewajibkan kepada orang Nasrani dan orang Yahudi untuk ikut perang. Ini urusannya orang Islam. Tapi mengapa Rasulullah mewajibkan juga kepada orang Yahudi dan orang Nasrani? Karena ini perang membela tanah air, Pak. Maka kemudian riwayat menerangkan dalam Tarikh At-Tabari, Al-Umam wal Muluk, volume ketiga halaman 83. Salah satu korban perang Uhud itu adalah seorang Yahudi, namanya Mukhairik ibnu Ta'labah. Ini gugur dalam perang Uhud, Pak. Ini orang Yahudi, bukan orang Islam. Banyak yang membantah, oh Mukhairik udah masuk Islam. Enggak. Kenapa saya mengatakan bahwa Mukhairik belum masuk Islam ketika terlibat dalam perang Uhud? Karena ada hadis sahih yang ditulis oleh Imam Bukhari yang mengatakan bahwa Mukhairik sebaik-baiknya orang Yahudi. Rasulullah di situ masih menyebut orang Yahudi bukan mukminin atau muslimin. Artinya apa? Mukhairik masih orang Yahudi ketika gugur itu. Sejarahnya bagaimana? Ditulis tuntas oleh Al-Mas'udi bahwa ketika perang Uhud itu terjadi pada hari Sabtu, Pak. Hari Sabtu ini bagi orang Yahudi ini adalah hari yang suci bagi orang Yahudi. Apalagi Mukhairik ini adalah seorang rabi, Pak, pemimpin orang Yahudi di Madinah. Ketika hari Sabat itu orang Yahudi nggak boleh keluar rumah, nyalakan kompor aja nggak boleh, nyalakan lampu aja nggak boleh, apalagi berangkat berperang. Makanya ketika Mukhairik mengambil pedang untuk berangkat berperang, ditegur oleh istrinya, Mukhairik, lu mau kemana? Lalu Mukhairik menjawab, saya harus berperang bersama Muhammad. Kata Mukhairik, lu biarlah itu jadi urusan Muhammad, ini hari Sabat, kamu nggak boleh keluar rumah, ini kamu melanggar ajaran-ajaran agama kita. Saya nggak peduli. Kita selama hidup di Madinah di bawah kepemimpinan Muhammad lah kita merasakan ketentraman. Kita tidak lagi harus berkelahi dengan orang Nasrani, kita tidak lagi harus bergumul dengan kejahatan-kejahatan setiap hari, kata Mukhairik. Maka saya harus berperang. Ya udah kalau itu maumu, kata istrinya. Lalu Mukhairik minta secari kertas kepada istri, ambilkan saya secari kertas. Mukhairik di situ menulis akan menghibahkan 3 kebun kurmanya kepada Muhammad apabila dia mati dalam perang Uhud. Berangkat Mukhairik, mati bos, gugur. Yang bingung istrinya? Enggak. Yang bingung itu para sahabat. Ya Rasulullah, ini ada orang yang gugur ini, dia ini syuhada, tapi dia bukan orang Islam, gimana cara nguburinnya? Kata para sahabat. Apa kata Rasulullah? Kalian gak usah bingung, serahkan Mukhairik ini jenazahnya kepada keluarganya, biarlah keluarganya yang memakamkan sesuai dengan keyakinannya. Urusan Mukhairik akan masuk surga atau masuk neraka, biarlah Allah yang akan memutuskan. Ini kata Nabi Muhammad. Lalu keluarlah hadis yang direkam oleh Imam Bukhari dalam kitab hadisnya dan disahihkan juga oleh Imam Bukhari. Mukhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Asbabul wurudnya cerita tadi dari hadis ini. Lalu kemudian istrinya memberikan surat wasiat itu kepada Rasulullah. Rasulullah menguangkan 3 kebun kurma yang diwariskan oleh Mukhairik, diuangkan, dan uang inilah yang dijadikan sebagai modal baitul mal pertama di dunia oleh Rasulullah. Ada 2 dalil di sini. Satu, kalau ada Ustadz HTI bilang tidak ada dalilnya dalam Islam membela tanah air, ini dalilnya. Rasulullah mewajibkan siapapun di dalam Madinah apapun agamanya untuk membela tanah airnya. Buktinya Mukhairik gugur dalam perang Uhud, bukan orang Islam. Kalau ini perang agama, Rasulullah tidak akan mewajibkan orang non-Islam untuk ikut dalam perang. Ini dalilnya. Dan ini dibahas tuntas oleh seorang ulama Islam abad ke-14, namanya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Nama kitabnya mungkin yang mondok di sini sudah tahu, Al-Mujalas wa Jahirul Ilmi. Ini konsep bela negara. Cerita ini juga disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Lalu kemudian dalil yang kedua apa?
Kalau ada orang Cina kaya mau nyumbang buat masjid, nanya, Cak Islah, ini diterima nggak? Yang nyumbang orang Kristen. Ambil bos, duit itu. Enak aja, ambil. Dalilnya apa? Warisannya Mukhairik dipakai oleh Rasulullah untuk membangun Baitul Mal pertama untuk menyantuni janda-janda perang dan anak yatim korban perang. Ini Rasulullah ini. Kalau ada juragan material di depan Cina mau nyumbang nih semen 2 truk, ambil, enak itu, daripada kita cuma nyetopin angkot halo-halo gitu. Kapan kelarnya? Ambil. Urusan amalnya nanti akan kemana, biarlah Allah yang akan memutuskan. Sama seperti ketika Rasulullah memutuskan Mukhairik yang gugur dalam perang. Yang penting kemakmuran masjid terus jalan, dan Baitul Mal itu juga akhirnya jalan dan akhirnya berkembang, termasuk juga berkembang Baitul Mal itu untuk menggaji para pegawai pemerintahan dan juga memberikan simpan pinjam berikutnya pada zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, ini adalah sejarah yang bisa kita jadikan pegangan hari ini, bagaimana Rasulullah membangun dan memimpin suatu negara. Nah, kemudian gimana kemudian Rasulullah memimpin? Dari Piagam Madinah itulah kemudian oleh Ibnu Khaldun disimpulkan bahwa kunci dari suatu keberlangsungan negara itu adalah kesepakatan bersama, yang oleh Ibnu Khaldun disebut sebagai al-asobiyah. Nah, Piagam Madinah al-asobiyah inilah yang bernama di negara kita ini sebagai Pancasila. Makanya Mbah Wahid Hasyim dan para ulama ketika itu semua sepakat bahwa Pancasila ini adalah kesepakatan bersama al-asobiyahnya Indonesia. Hari ini Pak, orang-orang Wahabi mengharamkan Pancasila, HTI mengharamkan Pancasila. Karena apa? Karena mereka ingin menguasai negara ini. Kalau kita semua sudah tidak hormat kepada kesepakatan bersama, selesai kita Pak. Nah, posisi NU di mana? NU adalah organisasi Islam pertama yang dengan terbuka menyatakan Pancasila adalah bagian dari falsafah negara. Muhammadiyah belakangan Pak, 10 tahun terakhir. Nahdlatul Ulama sejak awal sudah sepakat untuk tetap menjaga Pancasila, sampai dibunuh-bunuhin sama PKI, sampai dicaci maki oleh Masyumi, sampai kita dikatakan oleh orang-orang komunis ketika itu sebagai orang-orang yang mencintai tahayul. NU tuh sampai orang Wahabi mengatakan ini penyembah kuburan. Banyak Pak tudingannya. Tapi NU tidak pernah punya keinginan untuk mengkhianati negara ini, karena berpegangan kepada pemikiran Ibnu Khaldun, berpegangan kepada Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, dan berpegangan kepada Rasulullah ketika Rasulullah masih memimpin sebuah negara bernama Madinah. Sampai Rasulullah wafat, Rasulullah tidak pernah mau mewariskan politik Pak, tidak pernah mau mewariskan kekuasaan. Rasulullah sampai wafat tidak mau mewariskan nama penggantinya. Karena apa? Karena Rasulullah tidak mau mewariskan kekuasaan kepada siapapun, nggak mau cawe-cawe, nggak mau Pak. Kalau Rasulullah mau cawe-cawe, beliau akan menunjuk Sayyidina Ali, sepupunya, menantunya, pinter, pintu keilmuan, babul ilmi, dan juga orang pertama yang memeluk Islam. Dan Sayyidina Ali tidak pernah sedikit pun menyembah berhala. Yang lain masih sempat Pak, Sayyidina Ali belum. Seharusnya ini yang terbaik. Tapi kenapa Rasulullah tidak mewariskan kepada sepupu dan menantunya yang hebat, ahli strategi perang ini? Karena Rasulullah tidak mau mewariskan kekuasaan Pak, tidak mau mewariskan politik. Yang ingin diwariskan oleh Rasulullah adalah akhlakul karimah dan rahmatan lil alamin. Selesai. DNA-nya Islam bukan politik Pak. Meskipun orang Islam dan juga agama Islam sendiri tidak tabu untuk supaya orang Islam berpolitik. Kata Imam Ghazali, Islam dan politik itu seperti saudara kembar yang jalan bareng Pak, saling mengawasi. Apa kata Imam Ghazali? Orang Islam yang mampu harus berpolitik
Supaya apa? Produk-produk politik tidak keluar dari maqasidus syariah. Harus Pak. Kalau di tengah-tengah perkampungan ini tiba-tiba mau didirikan kasino misalnya, kalau nggak ada orang Islam yang berpolitik, jadi itu barang. Tapi kalau ada Muslim yang menjadi salah satu anggota DPRD di Bekasi, bisa ditolak Pak dengan tidak menandatangani misalnya. Nah ini penting. Tapi jangan juga menjadikan Islam, membajak jubah-jubah Islam, membajak jubah-jubah dan ayat-ayat dalam Islam untuk menjadikan tunggangannya di dalam mencapai kekuasaan. Gak boleh Pak. Ini selesai. Makanya Rasulullah hanya mewariskan dua itu, akhlakul karimah dan rahmatan lil alamin. Berpolitik boleh. Setelah itu para sahabat berpolitik. Sayyidina Abu Bakar menjadi penggantinya Rasulullah, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini kemudian menjadi patokan utama. Meskipun, nah ini, sepeninggalnya Rasulullah ada perkelahian dua sahabat utama Pak, yaitu Sayyidina Umar dan Sa'ad bin Ubadah. Ini yang kemudian menjadi konflik politik pertama di dalam Islam. Sayyidina Umar berantem dengan Sa'ad bin Ubadah karena berebut ingin menjadi penggantinya Rasulullah sebagai khalifah. Kata Sa'ad bin Ubadah, Rasulullah itu kan pendatang dari Mekah, maka sekarang yang berhak adalah saya sebagai pribumi. Kata Sayyidina Umar, oh nggak bisa, harus saya dong dari suku Quraisy. Berantem nih berdua. Ini jenazahnya Rasulullah belum dimakamkan loh, ini masih ada, masih dirawat oleh Sayyidina Abu Bakar. Lalu kemudian para sahabat memanggil Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, udah, ini ada yang lebih wajib. Loh, ini juga wajib, saya sedang merawat jenazahnya Rasulullah. Enggak, ini lebih wajib. Kenapa? Karena sahabat ini akan berperang. Kaum Muhajirin dan kaum Ansor sudah berhadap-hadapan untuk saling bacok. Kamu harus damaikan mereka. Datang Sayyidina Abu Bakar, didamaikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Para sahabat kemudian beraklamasi untuk memilih Sayyidina Abu Bakar sebagai penggantinya Rasulullah, sebagai khalifah jalan tengah. Nah inilah sistem pemilihan pemimpin pertama yang dilakukan, yang disebut dengan sistem syuro. Nanti pada zaman Bani Umayyah diganti menjadi sistem al-mamlakah. Nanti pada zaman Bani Abbasiyah diganti dengan ahlul halli wal aqdi. Ada tiga konsep khilafah di dalam Islam. HTI mau pakai yang mana? Nggak tahu. Kita nggak tahu. Yang jelas sistem syuro ini sudah dipakai oleh orang Romawi 1200 tahun sebelum orang Islam, namanya Respublika Romana. Bukan orang Islam yang pertama menggunakan sistem ini, orang Romawi bos. Yang kedua, al-mamlakah sudah dipakai 800 tahun sebelumnya oleh orang Romawi, namanya monarki absoluto. Ahlul halli wal aqdi yang pertama bukan, sudah dipakai oleh orang Romawi 400 tahun sebelum Islam, dipakai oleh orang-orang Romawi ketika menguasai kekaisaran Bizantium, namanya Concilium Plebis. Hari ini HTI mengatakan sistem khilafah itu buatan Allah, maka orang Islam wajib menegakkan khilafah. Omong kosong Pak. Ini hanya modus untuk menghipnotis kita semua supaya kita mudah ditipu oleh mereka, karena mereka ingin menguasai Indonesia. Tar dulu, ada NU bos, langkahi dulu mayat NU. Nih Banser nih jumlahnya 7 juta. Tentara kita TNI nih jumlahnya 1 juta, polisi 462.000. Kalau NU mau memberontak pakai Banser aja secara jumlah udah menang. Tapi apakah NU pernah mau mengkhianati negaranya sendiri? Gak pernah. Apa kata Gus Dur? Negara Kesatuan Republik Indonesia ini jauh lebih penting bagi NU. Itu NU. Makanya kemudian NU itu gak pernah mengkhianati siapapun di negara ini. Ini loh NU. Yang lain udah, itu bom yang meledak tahun 2000 sampai 2009 itu kelakuannya Wahabi semua itu, yang melahirkan Amrozi, Imam Samudra, Ali Fauzi. Terus siapa lagi itu? Banyak, Abu Bakar Bashir, Oman Abdurrahman, Bahrun Naim. Ini kan semua produk-produk Wahabi. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama. Ada Dulmatin. Ini semua adalah pengkhianatan kalangan Wahabi kepada Indonesia. Makanya Pak,
Orang-orang yang ingin merubuhkan Pancasila dan ingin menguasai negara ini pasti sasarannya NU. Kenapa? NU yang menjadi palang pintunya, Pak. NU itu artinya negara ini perlu NU. Politisi perlu NU 5 tahun sekali. Seksi banget. 82 juta, Bos. Pak Jokowi 56% exit pollnya itu dari NU. Itu Pak Jokowi itu yang sekarang cawe-cawe. Ini adalah gambaran bahwa NU itu seperti lempung, mau dijadikan apapun oke, manut aja. Gus Dur, apakah ada orang NU yang ngamuk ke Monas, ngamuk ke Jakarta, bakar-bakar tukunya Cina? Enggak ada. Kata Gus Dur, tidak ada jabatan yang harus dibela mati-matian. Negara ini lebih penting. NU itu waktu zaman PKI semua para kiai, para santri dihajar. Apa yang dituduhkan kepada NU ketika santri-santri NU membalas kepada kelompok-kelompok komunis itu? NU dikatakan melanggar HAM. Diam aja NU. Nah itu loh NU itu. Jadi kalau hari ini kemudian ada orang mendadak NU gara-gara politik, kita ketawain aja. Dulu mereka itu mencaci maki NU, Pak. Bahkan kiai-kiai NU dihina. Hari ini semua siapa sih yang nggak ngaku NU? Ngaku NU semua sekarang itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ada yang nyanyiin ya lalwaton ini, mohon maaf. Meskipun lip-syncnya salah-salah, ngafalinnya hanya semalam. Nah ini adalah gambaran bahwa pada akhirnya orang itu akan berpikir, kalau orang mencintai negara ini, maka akhirnya orang berpikir bahwa NU adalah perekat semua. NU ini yang menjadi jembatan di antara tembok-tembok ini. Semua ini, Pak. Dan apa yang dikatakan, apakah ini ini ada seorang akademisi, Pak, namanya Phil Caruso. Ini sudah sering saya bawakan di YouTube. Phil Caruso ini adalah seorang sarjana dari Tillman University, dari Harvard. Dia mengatakan itu, Indonesia kalau kehilangan NU, dia akan kehilangan Pancasila. Ini Phil Caruso yang ngomong. Makanya negara-negara itu semua yang hari ini negara berkonflik, kata Phil Caruso, ini kalau nggak ada Pancasila, ya itulah seperti negara-negara yang ada hari ini, seperti Suriah, Somalia, Sudan, Nigeria, Pakistan hari ini, semua mengalami kerentanan yang luar biasa. Yang paling terakhir yang ingin saya katakan dari keteladanan Rasulullah ini, kemudian menjadi konsep awal dari peringatan 1 abad NU kemarin. Di bawah kepengurusan Gus Yahya, kemudian NU tidak boleh lagi terjebak dalam harokah-harokah siasa. Karena dalam harokah siasah akhirnya membangun kebencian-kebencian satu sama lain. Pada akhirnya NU terjebak dalam al-wala wal bara. Nah ini yang tidak boleh dilakukan. Makanya NU kemudian kembali kepada keilmuan untuk mengawal peradaban manusia. Makanya 1 abad kemarin NU lebih fokus untuk membangun fikih peradaban. Karena apa? Orang Islam hari ini banyak yang terjebak dalam kepentingan-kepentingan politik, Pak. Teroris yang lahir, Al-Qaeda, ISIS, Boko Haram, Al-Shabaab, Hasan Turabi, Laskar At-Taibah, Jabatul Nusra, Liwaut Tauhid, ini semua karena terjebak dalam kepentingan-kepentingan politik. Di Indonesia ada Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarud Syariah, NII, MII, MIT, MIB, Khilafatul Muslimin, Hizbut Tahrir Indonesia. Ini semua terbentuk karena kepentingan-kepentingan politik. Akhirnya apa? Umat Islam terpecah belah, Pak, di mana-mana. Oleh karena itu NU kemudian menggagas bersama para ulama dari berbagai negara kemarin di Sidoarjo, memutuskan sebuah konklusi, kesimpulan baru, bahwa Islam tidak boleh lagi terjebak dalam berbagai operasi intelijen barat yang hanya ingin memecah belah Islam. Akhirnya kita harus betul-betul membangun ilmu pengetahuan untuk membangun peradaban melalui fikih peradaban. Nah ini, Pak, yang paling terakhir ingin saya ceritakan. Hari ini, Pak, anak muda di Arab, Pak, ini yang mencengangkan sekali. Kemarin ketika saya ke Arab, saya menemukan buku yang lebih mengajarkan tidak percaya kepada Allah. Ini di Arab loh. Kalau saya temukan di Amerika lain cerita, Pak. Saya hidup di Amerika 4,5 tahun. Buku-buku ateis itu biasa saya temukan, Pak. Biasa saya temukan di Amerika itu. Di Eropa biasa saya temukan buku-buku yang mengatakan bahwa Allah itu nggak ada. Biasa itu. Nah ketika saya temukan di Arab, saya gelisah, Pak.
dan kemudian membaca berita bahwa orang yang tidak percaya dengan adanya Allah itu, terutama di Saudi, coba googling itu, ateisme paling tinggi itu adanya di Arab Saudi dan terutama di negara-negara Arab. Kenapa? Karena buku-buku ateis itu beredar di sana, Pak. Dan ini bukan barang baru di Arab sebenarnya. Pada zaman abad ke-12 sampai ke abad 14, ajaran tidak percaya kepada Allah itu juga dimotori oleh orang Arab. Namanya Abul A'la Al-Ma'arri, Ibnu Al-Muqaffa, ada Abu Bakar Razi. Ini semua adalah perintis ajaran-ajaran yang tidak percaya kepada Allah. Lalu kemudian karena tidak mendapatkan angin yang positif dari para penguasa ketika itu, selesai mereka. Nah, hari ini muncul lagi, Pak, di Arab, ditulis oleh Stephen Hawking, ditulis oleh Hitchens, oleh Sam Harris, ditulis oleh Richard Dawkins, dan ini beredar di Arab, Pak. Coba bayangkan, di Arab beredar buku Stephen Hawking tentang terciptanya alam semesta yang mengatakan Allah itu nggak ada, dan ini dijual terbuka dan laris, Pak, di Arab. Coba bayangin ini. Stephen Hawking mengatakan bahwa alam semesta ini tercipta karena adanya teori fisika namanya mekanika kuantum yang disebabkan oleh daya tarik listrik positif dan negatif sehingga tercipta ledakan besar, sehingga kemudian apa yang disebut dengan teori the making of the universes, terciptanya alam semesta dalam pecahan-pecahan planet. Ini karena ada ledakan besar itu. Kesimpulannya apa? Tuhan itu nggak ada. Jadi semua karena teori fisika. Kalaupun Tuhan itu ada, namanya ilmu pengetahuan, kata Stephen Hawking. Dan ini yang diyakini oleh anak-anak muda di Tunisia dan juga di Maroko, termasuk di Saudi dan sebagian negara Mesir, Pak, hari ini. Kemudian di Tunis saya menemukan buku yang lain lagi, Pak, yang ditulis oleh Richard Dawkins. Judulnya Angan-angan tentang Tuhan, bahasa Inggrisnya The God Delusion. Saya temukan di negara yang namanya Tunisia dengan penduduk 99,9% beragama Islam. Coba, kesimpulan besar dari bukunya Richard Dawkins ini adalah Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu hanya diciptakan manusia sebagai alat penakut. Tuhannya manusia adalah 1,5 miliar urat saraf yang ada di tubuh manusia. Kalau urat saraf ini nggak komplit, manusia lahir cacat. Kalau manusia ditebas lehernya sampai habis, dia akan mati. Karena semua urat saraf itu yang menghubungkan otak dan organ-organ motorik ini adanya di leher. Jadi kalau manusia itu ditebas lehernya sampai putus, 1000% pasti mati. Jadi Tuhannya manusia adalah urat saraf. Dan buku ini beredar, Pak, di Tunisia. Enggak ada yang ngelawan. Ulama mana yang bisa ngelawan? Enggak ada, Pak. Kenapa? Ulama kita sibuk berpolitik, bos. Enggak ada lagi yang ingat dengan ilmu pengetahuan. Makanya kemudian NU menggagas fikih peradaban. Nah, kenapa kemudian tidak ada yang sanggup melawan teorinya Stephen Hawking dan Richard Dawkins? Karena ulama kita nggak mampu, Pak. Nggak mampu melawan pemikiran-pemikiran dari ilmu pengetahuan mereka. Padahal Islam pernah melahirkan Ibnu Sina. Siapa Ibnu Sina? Penemu teori dasar ilmu kedokteran pertama, anatomi tubuh manusia. Orang Islam yang oleh orang Wahabi dikafirkan karena dia orang Persia. Yang menemukan angka 0 dalam matematika itu adalah Al-Khawarizmi, orang Islam. Yang menemukan aritmetika, ilmu dalam aljabar itu kan Al-Khawarizmi juga, orang Islam yang menemukan. Dari salah satu nama dari sambungannya Al-Khawarizmi, namanya Al-Jabir. Ini semua adalah orang Islam. Yang menemukan teori oksidasi dan teori fermentasi itu orang Islam yang oleh UNESCO dinobatkan sebagai bapak kimia modern, namanya Jabir Ibnu Hayyan, orang Islam. Yang menemukan jarak bulan dan matahari tanpa pakai alat itu Ibnu Sina. Sampai hari ini dipakai oleh Copernicus, dipakai oleh Magellan dan sebagainya. Dipakai semua oleh orang lintas agama apapun, hasil pemikiran Islam. Nah, hari ini tidak ada yang sanggup melawan teorinya Stephen Hawking karena ulama lupa dengan kejayaan Islam lewat ilmu pengetahuan itu. Padahal, nah ini Al-Quran menyediakan semuanya. Salah satunya ada seorang pemikir Islam, seorang ulama yang membuat kitab tafsir, namanya Syekh Muhammad Thohir bin Ashur, dilahirkan di Tunisia.
Nama kitabnya At-Tahrir wa Tanwir. Ada yang baca? Belum. Karena apa? Kita sibuk berpolitik. Padahal kitab At-Tahrir wa Tanwir ini ditulis pada abad ke-18 oleh Syekh Muhammad Thohir bin Asyur, dan di situ mengungkap terciptanya alam semesta berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang oleh Syekh Muhammad Thohir bin Asyur disebut sebagai teori penyatuan dan pemisahan, yang dalam bahasa Arab disebut al-ittisal wal infisal. Sama persis seperti teorinya Stephen Hawking. Sama Pak. Jadi teori Stephen Hawking ini sebenarnya bukan teori baru, ini sudah ada di dalam Al-Quran sebelumnya, cuma kita nggak bisa menemukan, dan bahkan belum, jarang yang sudah baca kitabnya dari Syekh Muhammad Thohir bin Asyur, At-Tahrir wa Tanwir. Saya juga sedang baca ini. Untuk apa? Saya sedang menulis buku untuk melawan teori-teori orang-orang ateis ini. Tapi mungkin belum selesai dalam 1 tahun ke depan, karena saya harus banyak menggali literasi dari pemikir-pemikir Islam lain. Nah ini Pak, inilah kelalaian kita ketika kita terlalu banyak memikirkan tentang politik. Kita lupa bahwa Islam itu pernah berjaya dengan ilmu pengetahuan. Ini yang membuat Islam itu tidak bisa berkompetisi dengan bangsa lain, dengan orang-orang lain, terutama di negara-negara barat. Orang-orang di Cina hari ini dari Huawei sudah menciptakan prototipe handphone Pak. Jadi besok handphone itu sudah tidak berupa batangan seperti ini. Jadi sudah pakai microchip yang dibenamkan di kepala, sehingga kita itu ngomong kayak orang gila tuh, ngomong sendiri. Tinggal ngomong istri saya, terhubung Pak langsung dengan istrinya yang juga nggak pakai handphone. Nanti begitu. Dan ada virtual screen. Nanti tinggal kita garis begini, ini nanti muncul screennya di depan layar. Ini yang sedang dirancang oleh Huawei Pak, untuk telepon 20 tahun ke depan. Nah kita hari ini kan enggak Pak, kita masih sibuk tuker tambah di counter-counter nih di pinggir jalan. Tuker tambah, tambahin dong. Yang masih ninut-ninut itu. Nah ini kita selamanya akan terus menjadi pengikut, menjadi pembeli, kalau kita sendiri tidak sanggup menggagas ilmu pengetahuan. Makanya kemudian NU dalam 1 abad kemarin, kita harus bisa ikut serta dalam fikih peradaban supaya kita tidak ketinggalan Pak, supaya orang-orang Islam punya competitiveness. Kalau enggak, kita akan terus jadi korban Pak, jadi korban-korban mainan nih. Dibuat organisasi namanya ISIS, berangkat ke Suriah semua. Hari ini Pak ada 800 orang Islam Indonesia yang terkatung-katung di kamp-kamp pengungsian di Al-Roj, di Al-Khol dan Idlib. Nggak bisa pulang Pak. Oleh PBB dinyatakan mereka itu kehilangan kewarganegaraan. Sampean tahu yang terjadi di kamp pengungsian itu? Ini mohon maaf adik-adik ya, ini bukannya menceritakan ini. Sampai mereka ini, ibu-ibu yang matinya menjadi korban perang, suaminya yang mati di dalam perang ISIS itu, sampai mereka itu berhubungan dengan anaknya Pak. Ini data terakhir yang kita himpun dari mereka. Ini loh kejadiannya. Dibohongi oleh ISIS. ISIS diciptakan oleh orang barat. Orang Islam selalu menjadi korban. Al-Qaeda yang nyiptain Amerika. Produknya di sini akhirnya apa? Ya jadilah kayak Amrozi, kayak Imam Samudra, meledakkan bom di mana-mana. Ini kan korban konspirasi operasi intelijen barat. Apakah kemudian teroris di sini juga tahu mereka itu adalah korban? Enggak, mereka ini hanya percaya Pak bahwa ini atas nama Islam, padahal ini adalah untuk kepentingan-kepentingan barat. Mereka nggak tahu. Loh, berarti Densus itu ikut konspirasi? Enggak, Densus itu ingin menyelesaikan orang-orang yang menjadi korban ideologi ini. Ya kalau mereka itu didiemin Pak, mereka akan meledakkan bom di mana-mana atas nama agama. Karena mereka menganggap ini perjuangan agama, padahal ini dibohongin doang oleh orang-orang barat. Maka kemudian konsepnya Densus belakangan ini, nah ini mohon maaf Pak, saya tenaga ahli di Densus, makanya saya mau cerita. Makanya kemudian orang-orang yang menjadi korban dari infiltrasi ideologi ini berusaha disadarkan Pak, supaya kembali, dan alhamdulillah sebagian teroris sudah banyak yang kembali menjadi NU. Kembali menjadi NU. Ini saya ulangi lagi. Kenapa Densus menjadikan NU sebagai partner? Karena tidak ada satupun orang Nahdlatul Ulama yang ditangkap oleh Densus. Saya bertanggung jawab dengan data ini.
Gak ada Pak. 2162 itu hampir semuanya Wahabi. Hanya 2 yang bukan orang Islam yang mengatasnamakan Islam. 1 orang Katolik namanya Fernando, yang kedua John Sondang Siagian, Protestan, mau meledakkan pos polisi Jatiwarna. Ada 4 sih, ada juga bukan NU tapi ada. Dia bikin bom di sini di Bekasi. Tahu sendirilah, nggak usah saya sebutin, saya takut digeruduk nanti. Nah ini adalah gambaran Pak. Makanya kemudian hari ini NU itu menjadi mitra utama dari penegakan hukum terhadap aksi terorisme. Karena apa? NU tidak pernah bisa mencetak orang-orang Nahdien menjadi teroris, nggak pernah. NU tidak pernah diajarin untuk mengkafir-kafirkan orang yang berbeda, nggak pernah. NU tidak pernah diajarkan untuk mengharamkan wayang, mengharamkan ini, mengharamkan itu, mengharamkan ini, nggak pernah Pak. NU itu berdiri sendiri dengan fikihnya sendiri. Silahkan haram sesuai dengan Batsul Masail, keputusan para ulama, silahkan. Orang yang menganggap ini tidak haram ya silahkan aja. NU nggak pernah mau pusing. NU tidak pernah gelisah oleh keimanan orang lain. NU tidak pernah gelisah oleh perbedaan tafsir yang dimiliki orang lain. Maka jangan pernah mengkafirkan NU karena berbeda dengan kalian. Ini NU. Karena kita maulidan, wah ini ahlul bid'ah, ini kerjaan orang Wahabi ini. Lagian kalau dia itu sudah menganggap akan masuk surga, ngapain bingung oleh kita yang menurut mereka itu kita akan masuk neraka? Gak usah bingung lah. Nah ini tafsir-tafsir kita nggak boleh gelisah Pak. Jalan terus maulidan, ratib, menghormati para habaib, jalan. Ini harus kita betul-betul memupuk kecintaan kepada Rasulullah lewat maulid, lewat ratib, lewat penghormatan terhadap para habaib, para dzurriyyah Rasul, harus Pak. Nah ini penting bagi NU karena NU memang selalu mengajarkan cinta. NU selalu berbasis cinta. Ini telat nih. Jangan. Saya ditunggu nanti bisa dipecat. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya berapi-api begini karena kita ingin membangun, mohon maaf Kiai, karena kita harus mengembalikan kejayaan Islam dengan basis ilmu pengetahuan Pak. Islam harus dijayakan kembali lewat ilmu pengetahuan, lewat kedamaian, lewat kemanusiaan, lewat cinta, sesuai tuntunan Rasulullah ketika Rasulullah memimpin sebuah peradaban di sebuah negara yang bernama Madinah. Ini Rasulullah ini. Rasulullah buta huruf, iya, tapi Rasulullah lah yang mendorong para sahabat untuk bisa menemukan konsep waktu sholat masuk, namanya istiwa, yang menggunakan tongkat ketika matahari sudah bergeser masuk zuhur, bergeser ke sini sekian derajat masuk asar, dan seterusnya. Ini adalah dorongan Rasulullah kepada para sahabat untuk bisa menemukan suatu konsep apapun berbasis ilmu pengetahuan. Nah ini Rasulullah sekali Pak. Mari kita jayakan Islam dan bangsa ini dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan politik Pak. Aduh kalau udah politik kita, jangankan kita yang berbeda Pak, kafir-kafiran semua, suami istri bisa cerai gara-gara politik Pak. Istrinya milih Jokowi, suaminya milih Prabowo, cerai Pak. Nah ini yang kita tidak boleh lagi terjebak dalam berbagai permusuhan hanya gara-gara pilihan politik. Nggak boleh Pak. Kita tetap bersatu, orang-orang Nahdien, orang-orang Islam dan orang Indonesia harus tetap bersatu. Silahkan berbeda pilihan politik, silahkan sesuai hati nurani. Oh saya cocok dengan Islah, coblos Pak kalau ada gambar saya. Nggak ada tapi. Nah ini Pak yang harus menjadi pegangan kita semua, bahwa bagaimanapun Islam itu harus berbasis kemanusiaan, damai dan cinta. Ini Rasulullah sekali. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk membenci, tapi Rasulullah mengatakan munafik kepada orang yang tidak mau membela tanah airnya. Mau Islam, mau Kristen, mau Yahudi, kata Rasulullah, itu adalah orang-orang munafik yang menolak untuk berjuang bagi negaranya. Nah ini Pak, ini penting. Mau Kristen, mau Yahudi, mau Islam, semua kata Rasulullah munafik, orang yang menolak untuk ikut perang. Nah ini perang ini dalam artian sekarang membela tanah air. Paling terakhir
Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi, Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari menuliskan, sebaik-baiknya manusia, orang-orang yang bermoral paling baik adalah orang yang mati-matian membela tanah airnya. Kenapa? Maslahatnya dirasakan oleh orang satu negara, apapun sukunya, apapun agamanya. Nah ini kata Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, Pak. Jadi kalau kita ingin dikatakan sebagai orang yang berakhlak baik, maka kita harus menjadi maslahat bagi orang seluruh negara. Maka kita harus betul-betul menjunjung tinggi kesepakatan bersama di dalam negara Indonesia. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saya yang fakir ilmu, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi siapapun. Jangan, saya buru-buru, mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat bagi seluruh majelis yang ada dalam ruangan ini dan juga yang menyaksikan tayangan ini. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.